액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk Rahman silakan memimpin doanya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah kita belajar, kita mampu memahami perubahan bumi terhadap aktivitas manusia. Yang kedua, kita mampu mengidentifikasi penyebab
aktivitas manusia dapat merusak lingkungan, dan yang ketiga kita dapat menjelaskan dampak lingkungan terhadap aktivitas manusia. Nah, sebelum itu anak-anak silakan perhatikan dulu video ini. Anak-anak perhatikan dulu video ini, Pak. Kami nanti akan menghadirkan informasi terkini bagaimana kondisi banjir dan juga longsor yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Informasi yang akan hadirkan usai jeda. Jadi teman-teman silakan dalam informasi. Apa yang kalian katakan tadi? Hah? Apa itu? Banjir di mana tadi? Coba, kenapa banjir itu bisa terjadi? Kenapa? Ya, terus? Lagi. Nah, banjir itu bisa terjadi, yang pertama tadi kenapa? Ya, terus? Kenapa? Jadi anak-anak, semua aktivitas manusia itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya nanti buang sampah sembarangan. Nah, apabila kita buang sampah sembarangan, itu dapat merusak lingkungan. Dan penyebabnya yang terjadi yaitu terjadinya banjir. Selain buang sampah sembarangan, apa yang sering dilakukan? Apa? Penebangan liar. Nah, kalau penebangan liar apa yang terjadi? Apa? Apa yang terjadi? Tembak kayu. Ya, makanya di bayangan itu kalau banyak kayu-kayu, kan kalau banjir itu banyak yang kayu-kayu hanyut. Itu terjadi karena penebangan liar. Jadi sebaiknya kita itu jangan membuang sampah sembarangan. Jangan menebang pohon secara liar. Nah, kerusakan di sini anak-anak, kerusakan lingkungan adalah keadaan di mana alam menjadi rusak. Alam menjadi rusak karena ulah manusia. Membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar itu karena siapa? Untuk apa manusia melakukan itu? Kalau menebang pohon untuk apa manusia melakukan itu? Untuk membuka lahan baru. Kebun bara kalau ditebang menjadi apa? Jadi sawit. Nah, itu adalah contoh ulah manusia yang merusak lingkungan. Nah, kita sebagai manusia kita harus menjaga lingkungan, bukan merusak. Nah, ini contoh lingkungan dapat merusak. Contoh lingkungan yang rusak akibat kebutuhan manusia. Nah, manusia itu tidak akan merusak kalau dia tidak butuh. Contohnya tadi, dia menebang pohon secara liar. Untuk apa? Untuk kebutuhan dia, untuk menanam sawit. Itu kebutuhan. Tapi tanpa dia sadari, dia merusak lingkungan. Contohnya terus, pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan barang menimbulkan pencemaran air dan udara. Nah, di sini siapa yang pernah lihat orang menangkap ikan menggunakan racun? Untuk apa itu? Hah? Ya, nangkap ikannya menggunakan racun itu supaya apa? Udah nangkapnya. Hah? Nah, sebenarnya menangkap ikan menggunakan racun itu merupakan ulah manusia yang dapat merusak lingkungan. Kenapa? Airnya menjadi beracun. Nah, ini dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Dari yang kita buang sampah sembarangan tadi
plastik. Plastik yang kecil-kecil. Kenapa sampah ini bisa mengakibatkan banjir? Karena sampah plastik itu sulit terurai, sulit terpecah. Sampah plastik itu kalau dibuang dia sulit. Kalau kita buang sampah kan, nah plastik itu dia sulit jadi itu, atau jadi bubuk. Dia pasti tetap berbentuk itu walaupun berubah jadi kecil-kecil. Tak kecuali sampah daun, dia daun. Kalau daun itu dia kalau udah lama dia habis kan. Nah tapi kalau sampah plastik walaupun sudah lama tidak akan habis. Pernah lihat sampah plastik? Nah, Habis tidak dia kalau walaupun sudah lama? tidak. Pasti tidak. Bagaimana cara mengurangi sampah? Ada 3 cara mengurangi sampah. Yang pertama, reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah dengan menggantikan kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Contohnya kita menggunakan tas kain. Apa contoh tas kain? Ayo jawab, contoh tas kain apa? Contoh tas yang berbahan kain. Ayo, pernah lihat contoh tas kain nggak? Itu salah satu cara kita untuk mengurangi sampah plastik. Jadi anak-anak, perubahan bumi itu bisa disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. Apa yang berubah kalau oleh ulah manusia tadi? Apa yang berubah? Bumi apa yang berubah? Contohnya, kalau banjir apa yang berubah? Bangunan bisa hanyut, kan buminya bisa berubah. Terus dari yang misalnya hutan yang gunung tadi, tanahnya bisa gersang. Coba di sini ibu ingin membentuk kelompok dulu. Nah, di sini ibu nanti ada game, silakan membentuk kelompok. Ibu bentuk 4 kelompok. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok di sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini 2 3 ya. Udah berapa kelompok? 3 kelompok ya? 1. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nama gamenya yaitu permainan di word. Nah, nanti ibu buka gamenya. Ibu bacakan soalnya. Nah, yang bisa menjawab kelompoknya silakan angkat tangan. Jika jawabannya benar, ada hadiah dari ibu. Tapi jika jawabannya salah, boleh kelompok lain yang ingin menjawab. Ya, kelompok yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Nah, kalau jawabannya salah, boleh kesempatan kelompok lain yang ingin menjawab. Dibaca dulu ya. Lihat. Mau salah nomor berapa? Nomor 2. Siap-siap ya. Dibaca. Ini waktunya 30 menit. Ya, 30 menit, 30 detik untuk menjawab. Siap-siap. Kelompok yang bisa silakan angkat nomor 2. Nah,
hujan deras. Kalau gunung itu tidak ada pohon sama sekali ya. Apa yang terjadi pada manusia? Dampaknya? Banjir. Bisa longsor. Kalau longsor, rumah manusia bisa tertimbun. Oleh tanah longsor. Ayo selanjutnya. Iya anak-anak, kita main game boleh, tapi kalian harus paham materinya dulu, ya. Kalian juga boleh main game, boleh senang-senang, tapi materinya jangan sampai dilupakan. Selanjutnya nomor berapa? Pencemaran udara.
kelompok lain. Ayo, kesempatan untuk kelompok 2 dan 3. Berapa? Ada 7. 1, 2, 3. Setiap kalinya salah kan? Sekarang kesempatan kelompok 2. Ayo kelompok 2. Perubahannya ayo. Sudah? Kita mainnya sudah ya. Nah, setelah main tadi, apa yang kalian dapat? Kerusakan lingkungan? Bisa? Karena siapa itu? Aktivitas manusia. Supaya lebih paham, ini model kalian. Silakan kalian kerjakan berkelompok, ya. Nah, kelompok yang selesai duluan, silakan bacakan di depan. Ada dia dulu. Hah? Baca yang kalian buat. Oke? Ini per kelompok. Kerjakan per kelompok. Yang selesai duluan. Ini sini. Ipa. Ya. Jadi yang jual ini. Ayo. Ini petunjuknya. Ayo. Tunggu sampai sungai menjadi kotor. Akibatnya dampaknya banjir. Tidak. Ini misalnya yang kedua, menebang pohon sembarangan. Kerusakan yang terjadi apa? Kerusakannya udah jadi tanah longsor gitu. Aktivitas dasar kegiatan yang dilakukan manusianya apa? Terus kalau dia melakukan itu apa yang rusak? Terus kalau rusak apa dampaknya bagi kita? Dampaknya ini kerusakannya apa? Kerusakan lingkungan yang terjadi misalnya kalau banjir apa yang terjadi? Baru ini dampaknya
Tadi kan udah dijelaskan. Misalnya apa saja? Sudah semuanya? Yang lain perhatikan temannya mau presentasi. Semuanya. Ayo kelompok. Itu perhatikan dulu. Yang lain dulu. Ya, sabar. Coba yang lain perhatikan temannya presentasi. Ayo. Coba. Kedua ini mempresentasikan hasil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nomor 1, aktivitas manusia membuang sampah. Kerusakan lingkungan terjadi. Sungai jadi kotor, sampah terkadang kehidupan manusia banjir. Nah, nanti dulu. Nomor 1 tadi yang kelompok 2 isi yaitu membuang sampah. Kerusakannya apa? Sungai jadi dampaknya bagi kita bisa terjadi banjir. Yo, yang
Dampaknya adalah ikannya banyak yang mati, airnya menjadi beracun, busuk. Ya, lanjut. Mengapa kerusakan lingkungan dapat membahayakan kehidupan manusia? Karena sisa banjir dan longsor. Kedua, dampak air yang paling sering terjadi. Nomor 1 dulu. Nomor 3. Dampak air yang paling sering terjadi di sekitar tempat dampaknya banjir. Lagi. 3. Tuliskan kesimpulan bahwa tentang hubungan antara aktivitas manusia, kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 3. Menebang pohon, tanah gundul, longsor dan banjir. Nah, jadi gini ya, kelompok 3. Tuliskan kesimpulan kelompok tentang hubungan antara aktivitas manusia. Contohnya tadi apa? Aktivitas yang menebang pohon. Tanah gundul, Kerusakannya tanah gundul dan longsor dan banjir. sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah presentasi, ada hadiah di sini. Gimana semuanya? Silakan rekam ini dikumpul. Rekam ini dikumpul ya. Semuanya presentasinya ya. Dengan kelompok saya ya. Silakan disimpan terlebih dahulu. Silakan disimpan jadinya. Baiklah anak, setelah kita main game, setelah kita kerjakan PPD, Ibu ada soal formatif dulu, silakan kerjakan secara individu. Silakan